syukran, syukran wahai guruku. Engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhri, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Sindang Asih 2, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan Kementerian Pendidikan Agama Islam Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran di kelas 3 sekolah dasar dengan tema beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen pembimbing UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pendampingan, arahan, dan bimbingannya selama dalam pembelajaran. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan seperti apa video pembelajarannya? Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum belajar seperti biasa ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa dulu sebelum belajar. Ketua kelasnya siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Siap belajar? Siap? Semangat belajarnya, semangat. Bagaimana hari ini semuanya? Tadi sudah sarapan? Sudah? Sudah sikat gigi? Siapa ada yang ngompol? Ada yang ngompol kak? Masuk kelas 3 ngompol Pak Ustadz. Berarti siap belajar ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama belajar memperdalam tentang agama Islam. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa sehatkan badan kita, amin. Dipanjangkan umur kita,
disehatkan badan kita, dicerdaskan akal dan pikiran kita, dimudahkan dan dikabulkan cita-cita kita, dimudahkan, dimurahkan dan diberkahi rizki para guru-guru dan orang tua tercinta kita. Semoga kita semuanya yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang ilmu kita berguna, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa kita. Terkhusus kita menjadi sumber-sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua dan keluarga besar kita. Amin amin ya robbal alamin. Bersolawat kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil kiamah kita semuanya beserta para guru-guru, orang tua dan keluarga besar tercinta kita selalu diakui sebagai umatnya, selalu mendapat syafaatnya. Yang paling utama kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah panji-panji Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, anakku sekalian, mari sebelum belajar biar nggak ngantuk, nggak males, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua kelas semuanya disiapkan untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri siap. Udah di situ aja berdirinya. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali yang rapi. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua apa enggak? Ada yang enggak hadir ya. Kita cek absen dulu. Ya. Ya, biar. Ya, di absen dulu anak-anak. Abdul Zikri, Yusmila Ramadhani. Udah ya, dianggap semua sudah di absen sama Pak Ustadz. Nah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin tentang rukun iman? Masih ingat gak rukun iman? Masuk rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Masih ingat lagunya? Masih ingat gak? Coba kita ulang biar nanti kita lanjutkan pelajaran tentang tema rukun iman. Siap ya? Kita ulang lagi yuk. Rukun iman ada 6 semuanya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib. Yuk semangat. Rukun iman. Yang laki-laki mana suaranya? Yuk semangat. Percaya. 2. Pada 3. 4. 5. 6. Baik dan nasib. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak Pak Ustadz pinter-pinter, hebat-hebat, masih hafal dan masih ingat. Nah terus hari ini kita belajar apa Pak Ustadz? Hari ini kita belajar yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab-kitab suci Allah. Berarti Pak Ustadz, hari ini kita belajar rukun iman yang ketiga. Siap belajar ya? Ya, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa sih Pak Ustadz? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih artinya iman itu Pak Ustadz? Nah, nanti diajarin. Yang kedua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Ada berapa sih Pak Ustadz kitab suci yang wajib kita imani? Terus yang ketiga, dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Manfaatnya apa sih Pak Ustadz? Kalau kita udah belajar tentang kitab-kitab suci Allah, terus kalau orang yang nggak mau belajar, nggak mau ngerti tentang kitab-kitab Allah, dia bagaimana Pak Ustadz? Nah, untuk itu kita sekarang sedang belajar tentang kitab-kitab suci yang insya Allah nanti Pak Ustadz jelaskan. Nah, yang selanjutnya yaitu, nah, pernah nggak anak-anak? Pernah nggak anak-anak mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan utusannya? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Kata siapa? Risanti. Kata siapa? Kalau lupa katanya benar, orang pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Pernah dengar nggak? Allah menurunkan kitab sucinya kepada nabi dan utusannya. Kan Pak Ustadz ngajarin, masa nggak dengar? Ya dengar dari Pak Ustadz, dengarnya gitu. Terus coba sebutkan, ada yang tahu nggak apa saja kitab-kitab suci Allah? Coba Pak Ustadz pengen tahu, anak-anak pada ngerti nggak? Apa kitab-kitab? Kitab-kitab saya Zabur, betul. 1. Ya, Injil, diam, sudah. Yo, siapa lagi? Baru Zabur sama Injil. Ada lagi nggak? Taurat, pinter lagi, siapa? Masih kurang? Al-Quran, pinter. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari tentang kitab-kitab suci yang wajib kita ketahui. Tadi ada apa? Zabur, Taurat, Al-Quran, dan Injil. Coba, nah perhatikan anak-anak. Nah, lihat, perhatikan gambar ini. Nah, ada apa itu? Ada gambar apa? Ada apa aja gambarnya? Coba. Ada gambar kitab. Ini kitab apa namanya? Kitab Al-Qur'an. Ini kitab apa? Injil. Ini kitab Zabur. Yang ini pinter. Tahu nggak? Kitab-kitab ini diturunkan kepada nabi dan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya tahu nggak? Siapa ya? Kalau kitab Al-Qur'an diturunkan kepada nabi siapa? Nabi Muhammad, pinter 100. Terus coba sekarang Pak Ustadz tanya, kalau yang Zabur nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, hebat. Terus Taurat, ayo ingat gak? Taurat Nabi Musa alaihissalam, pinter. Baru Injil Nabi Isa alaihissalam. Lu hebat itu. Siapa? Rehan apa siapa? Alfa. Ya, itu kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Sekarang kita lanjut pelajari selanjutnya. Nah, baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kitab-kitabnya, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Tadi ada 4 ya. Coba apa saja sih Pak Ustadz? Yang pertama kita lihat. Ada yang pertama yaitu Taurat. Apa sih itu Taurat Pak Ustadz? Lihat, dengarkan. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Habis Taurat, yang kedua apa Pak Ustadz? Yang kedua Zabur, tadi sudah. Zabur itu diturunkan kepada siapa Pak Ustadz? Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud
salam beserta umatnya. Nah, kitab Zabur berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah-hikmah tentang kehidupan. Terus yang ketiga Pak Ustadz, lanjut yang ketiga yaitu kitab suci Injil. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Pak Ustadz, yang terakhir adalah kitab suci kita Al-Quran. Coba Naura bisa baca nggak? Apa itu Al-Quran? Baca yang keras. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajaran. Ya, pinter ya. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Kita umat Islam apa Kristen? Umat Islam, berarti termasuk kita menjadi pedoman. Nah, Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus kitab-kitab yang terdahulu beserta para nabi yang membawanya. Nah, lanjut ya. Nah, setelah kita mempelajari tadi kitab-kitab yang wajib kita ketahui apa saja, ya. Terus sebelum ini kita tugas, Pak Ustadz pengen nyanyikan lagu kitab-kitab suci Allah. Ya, masih ingat gak? Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab suci Allah yang wajib kita ketahui. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Apal nggak? Coba yang sebelah sini, sebelah kanan Pak Ustadz. Coba kitab-kitab suci Allah yang wajib kita ketahui. 1, 2, 3. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kurang semangat ya sebelah kiri, jangan mau kalah sama sebelah kanan ya. 4 kitab-kitab suci yang wajib kita ketahui. 1, 2, 3 yuk. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran. Coba kalau bareng-bareng semangat gak? Yuk. Kitab-kitab suci yang wajib kita ketahui. 1, 2, 3 yuk. Zabur Nabi, Taurat, Injil, Al-Quran, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Luar biasa. Malah kebalik Pak Ustadz. Ya sudah, sekarang kita lanjut ke tugas selanjutnya. Diskusi kelompok. Kita ya, nanti sudah dibagi Pak Ustadz ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Yang sedikit gak apa-apa. Nah, tugasnya apa Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz kasih lembar kerja ya, LKPD. Nanti anak-anak ya, nanti anak-anak musyawarah ya, bareng-bareng sama teman-temannya apa yang harus diisi. Ya, jadi bareng-bareng, dua-dua nggak apa-apa, biar nanti ngisinya apa enak. Ya, nanti bareng-bareng ya musyawarah tentang tugas yang diberikan sama Pak Ustadz. Nah, ini diterima dulu, dipahami dulu. Kalau yang ini 3 nggak apa-apa tuh. Biar berdua nanti, tapi tetap hasilnya ya bertiga. Apa nih? Ini sini berdua sudah. Yang ini bertiga, ini bertiga. Terus itu yang dibagi apa? Nah, sekarang yang ini apa? Ya ini kan ada 2, ntar bagi tugas.
Ada dua, ada apa? Ada dua LKPD, nanti anak-anak bagi-bagi tugas. Nah, ada dua ya, ada dua model kan? Ya, bagus. Nanti anak-anak sudah pegang semuanya, sudah pegang semuanya belum? Hah? Ya, maksudnya ini ntar bareng-bareng ya. Ya, bareng-bareng namanya kelompok. Nah, ya sebentar Pak Ustadz bagikan dulu LKPD-nya, nanti kalian diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD terus. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Oke, sudah siap ya? Sudah jadi semua. Ada kelompok, sudah ada 5 kelompok. Kelompok 1 singa, kelompok 2 kucing, kelompok 3 harimau, kelompok 4 kelinci, kelompok 5 macan. Tugasnya apa Pak Ustadz? Nah, datanya mengumpulkan data. Tadi materi yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Ada kitab-kitab suci yang wajib kita ketahui, ada berapa tadi? Hah? Ada berapa? Nah, ada 4. Yo, gantian, ayo siapa yang baca, siapa yang nulis. Nah, ini kan udah ada nih. Ya, nih. Taurat. Ada nabi siapa? Ditulis di sini. Anak-anak sebelum nulis dibaca dulu biar nggak salah ya. Dipahami dulu, dibaca dulu. Kalau yang sudah duduk yang rapi, nanti di akhir pembelajaran dipresentasikan atau maju dibacakan. Anak, apal nggak lagu Balonku Ada 5? Coba Pak Ustadz tes dulu. Ayo, balonku semuanya. Rupa-rupa warnanya. Yang semangat. Kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sang balonku tinggal ku pegang. Nah, kita aplikasikan ke lagu ini ya. Kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Bisa? Coba kita ulang. Ini berarti ayo kita lah, nggak usah pakai ayolah. Ayo kita ingat-ingat ya. Ya, 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4, ayo kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Wah, hebat. Sekarang kita bareng-bareng biar semangat. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4, ayo kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Wah, hebat dan semangat. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kesimpulan materi hari ini apa anak-anak? Nah, sudah di penghujung materi dan kita sebentar lagi sudah harus pamit pulang. Kesimpulannya apa sih Pak Ustadz yang kita pelajari tadi? Nah, yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebagai pedoman apa? Sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kitab yang wajib diimani ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada nabi siapa?
Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulan yang ketiga, Al-Quran adalah kitab terakhir dan berlaku sampai akhir zaman. Jadi ila yaumil kiamat atau sampai hari kiamat, Al-Quran menjadi sumber pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Yang keempat, kesimpulan hari ini, materi hari ini, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih manfaatnya Pak Ustadz? Manfaatnya hati kita jadi tenang, hidup terarah dan tidak toleran. Toleran itu tidak radikal, sedikit-sedikit ngebom, bunuh orang. Nah, itu orang-orang yang tidak belajar Al-Quran. Tapi kalau anak-anak rajin baca Quran dan mempelajari Al-Quran, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, orang yang baik budi pekertinya. Yang terakhir, kesimpulan kita hari ini yaitu akibat tidak beriman itu gimana Pak Ustadz? Nah, hidupnya tersesat, gak tahu jalan, pesimis, ya, intoleran dan kurang wawasan. Jadi karena dia merasa dirinya hebat sehingga dia tidak butuh belajar lagi tentang kitab-kitab suci Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya anak-anak hebat SDN Sidang AC 2 jangan seperti itu. Kita harus apa? Rajin belajar, rajin sekolah, rajin ngaji dan juga rajin beribadah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tugasnya kita kumpulkan saja karena sudah siang dikumpulkan. Ustaz. Ya, nanti dinilai Pak Ustadz untuk minggu depan dibagikan lagi ya, dikumpulkan jadi per kelompoknya ya, tugas-tugasnya dikumpulkan semuanya. Sudah ya, sudah dikumpulkan, taruh sudah selesai. Gak apa-apa. Iya, tinggal satu. Siap, pinter. Nah ya anak-anakku semuanya, ingat sebelum kita pulang, ingat apa? Minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan membuat apa? Karya, yaitu membuat pohon tentang rukun iman dan kitab-kitab suci Allah. Nanti insya Allah nanti minggu depan kita bawa pensil bergambar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pada pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, anak-anak bisa memahami apa yang Pak Ustadz sampaikan, materi-materi dari awal sampai akhir, dan ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Biar dapat ilmu yang berkah dari Allah. Sebelum pulang, ketua kelas siapkan berdoa, duduk yang rapi biar berkah semuanya.
Ya, duduk yang rapi, yang bacanya kelompoknya paling kompak nanti pulang duluan. Ada kelompok singa, kucing, harimau, kelinci, macan. Yang kalau nggak ada yang baca berarti pulang belakang. Alhamdulillah. Duduk yang rapi, yang per kelompok ini ya. Kelompok nanti yang tahu jawabannya ngacung langsung boleh pulang. Ya, siap ya. Tentang kitab-kitab suci yang wajib kita ketahui tadi. Langsung ngacung, kalau udah ngacung yang lain diem aja. Pokoknya kalau salah nanti gantian ya. Kalau ada yang udah ngacung yang lain diem, jangan anu pak. Siap ya. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Salah, ayo. Udah salah. Kelompok apa nih? Kelompok macan. Kelompok macan apa kelompok kelinci? Macan boleh pulang dulu. Pelan-pelan Salim. Jangan buru-buru. Rukun iman yang ketiga. Ini kan yang ketiga, rukun iman yang ketiga. Kita apa? Percaya kepada awas. Kitab-kitab, awas pelan-pelan. Udah. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Pintar. Nah, jangan lari-lari, Nuha.